Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi ahkamillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى ويدعو إلى الجنة wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur as'adakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis yang insyaallah dilimpahkan keberkahan dan rahmat di dalamnya. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu asbab yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa pekan belakangan ini terutama di media sosial atau di dunia maya heboh tentang upaya seorang mahasiswi Fakultas Hukum dari salah satu kampus negeri terkenal di Jakarta yang bersama-sama dengan dua orang pengacara mengajukan gugatan atau uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Media dengan singkat menyebut bahwa gugatan itu ditujukan untuk menghapus larangan kawin beda agama. Secara sempurna di dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Alasan sang penggugat mengajukan uji materil terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 2 undang-undang tersebut adalah bahwa undang-undang ini membatasi kebebasan warga negara untuk menjalankan hak konstitusinya. Hak konstitusi yang dimaksud ada di dalam pasal 28 mulai 28A sampai 28E yang isinya adalah kebebasan untuk menentukan arah hidupnya, termasuk di dalamnya menentukan pasangan yang akan dinikahinya, apakah pasangan itu seagama atau berbeda agama. Sebagaimana biasa apabila satu kontroversi itu muncul, sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, buliz zamzam tu'raf, kencingilah sumur Zamzam pasti kamu akan dikenal, atau khalif tu'raf, berbedalah pasti nanti kamu akan dikenal. Muncul respon dan reaksi, dan yang menarik ada satu reaksi dari salah satu LSM yang mengatakan hendaknya langkah yang diambil oleh para penggugat jangan disikapi menurut cara pandang agama, karena cara pandang agama dianggap bertolak belakang dengan demokrasi dan tidak menunjukkan cara-cara sebagai masyarakat yang beradab. Jadi ini dengan kata lain, kalau kita berkelahi di ring tinju, kalau dipukul ya jangan mukul gitu. Kalau dipukul, ya tangan kita harus diikat, nggak boleh membalas. Artinya sebisa mungkin umat Islam itu harus berkelit supaya jangan sampai kena mukul, supaya jangan sampai kena pukul. Jadi tidak boleh membalas. Nah, bagaimana sesungguhnya masalah ini ditinjau dari sudut pandang agama? Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, persoalan menikah di dalam pandangan Islam bukan cuma persoalan keperdataan, bukan cuma persoalan legal atau tidak legal, tetapi persoalan pernikahan di dalam pandangan Islam itu terkait juga dengan persoalan halal dan haram.
Karena persoalan halal dan haram itu berbeda dengan persoalan legal dan tidak legal. Sesuatu yang halal belum tentu legal, sesuatu yang legal belum tentu halal. Ini bisa kita baca dari surat Al-Mumtahanah ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbedaan antara yang halal dengan yang haram dalam kaitannya dengan perkawinan. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'atkumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang perempuan beriman yang hijrah meninggalkan suaminya yang musyrik, maka ujilah, tanyakanlah dulu identitas keimanannya. Allahu a'lamu biimanihin. Allah lebih mengetahui kadar atau kondisi keimanan seseorang, keimanan mereka. Lalu di situ disebutkan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Tidaklah perempuan-perempuan yang beriman itu halal bagi suami-suami mereka yang musyrik, dan tidaklah pula suami-suami mereka yang musyrik itu halal bagi mereka perempuan-perempuan yang beriman. Ini kita garis bawahi kata halalnya. Tetapi di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa atuhum ma anfaqu, dan kembalikanlah mas kawin yang sudah diberikan. Kata-kata wa atuhum ma anfaqu atau perintah untuk mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan itu menunjukkan adanya legalitas. Bahwa legalitas sebuah perkawinan itu ditunjukkan pertama dengan adanya penyerahan mas kawin. Itulah yang membedakan antara perkawinan dan perzinahan. Perzinahan itu tidak ada mas kawinnya, sedangkan perkawinan itu ada mas kawinnya. Dan fungsi dari mas kawin itu adalah sebagai ikatan adanya perkawinan. Maka dari itu apabila pihak perempuan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, artinya perkawinan itu putus. Dalam bahasa fikih disebut dengan nama khulu. Jika perempuan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, berarti putuslah perkawinan itu. Tetapi apabila sang suami menggugat cerai istrinya, maka dia tidak boleh meminta kembali mas kawinnya. Ini yang menarik. Jadi Al-Quran di dalam surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 10 itu membedakan kualifikasi halal dan kualifikasi legal. Halal itu belum tentu legal, legal itu juga belum tentu halal. Dengan kata lain, kalau ditafsirkan atau disimpulkan lebih lanjut, maka kawin beda agama yang dilakukan oleh perempuan mukmin dan laki-laki musyrik pada saat itu legal, sah, karena adanya mas kawin yang diberikan. Tetapi tidak halal, haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak halal perempuan yang beriman dikawini oleh laki-laki yang musyrik. Maka untuk memutus perkawinan itu tidak boleh kemudian secara serta-merta dinyatakan putus karena berbeda agama. Allah perintahkan Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan oleh suami yang musyrik itu sebagai tanda putusnya perkawinan. Nah, inilah penjelasan Al-Quran tentang menikah. Tidak saja dilihat dari aspek keperdataan saja, karena persoalan perkawinan ini ada relasinya, ada hubungannya dengan persoalan keimanan. Di dalam hadis sahih, kalau menurut Al-Albani hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan, siapa saja yang dianugerahkan oleh Allah dengan istri yang soleh, faqad a'anahu fi syatri dinihi, Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah agama yang lain. Kata-kata penyebutan setengah agama ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara menikah dengan persoalan agama.
Lalu tegasnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak hitam yang beriman itu masih lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia membuat kamu terkagum-kagum. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kamu menikahkan anakmu dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sebelum mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman masih lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka memikat hatimu. Kenapa dilarang? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, sedangkan Allah justru mengajak kepada surga dan ampunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada masa sahabat radhiyallahu anhum ini terjadi perbedaan atau silang pendapat tentang kawin beda agama. Di dalam tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ar-Razi dan tafsir Al-Qurtubi disebutkan perbedaan itu terjadi di antara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan pemegang rahasia Rasulullah Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan Huzaifah sebagai pemegang rahasia Rasul? Karena Rasulullah SAW hanya bercerita kepada Huzaifah tentang 40 orang sahabat Nabi yang diduga masih terjangkit penyakit munafik. Sampai wafat Rasulullah dan sampai wafatnya, Huzaifah bin Yaman tidak pernah menyebutkan siapakah ke-40 orang sahabat itu. Umar ibn Khattab yang memang secara kebetulan dalam masalah ini berbeda pendapat dengan Huzaifah pernah bertanya, apakah saya juga termasuk dalam daftar 40 itu? Huzaifah mengatakan, alhamdulillah Umar, engkau tidak ada di daftar 40 orang yang terjangkit penyakit munafik. Setelah mendengar keterangan Huzaifah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu selalu menjadikan Huzaifah sebagai patokan. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka Umar bertanya, apakah Huzaifah mau menyolati orang itu atau tidak? Kalau Huzaifah mau menyolati orang itu, berarti orang itu tidak terkena penyakit munafik sebagaimana dikatakan oleh Rasul. Tetapi kalau Huzaifah tidak mau menyolati orang itu, berarti orang itu adalah orang munafik sebagaimana yang dibisikkan Rasul kepada beliau. Nah, Huzaifah bin Yaman diriwayatkan mempunyai seorang istri penganut Yahudi. Lalu kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkirim surat kepada Huzaifah meminta agar Huzaifah menceraikan istrinya. Dibalaslah surat itu oleh Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ataz'umu annaha haram fi kitabillah?" Apakah kamu berkeyakinan bahwa pernikahan saya dengan istri saya itu haram menurut kitab Allah? Karena di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ada ayat yang berbunyi, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini, pada hari Haji Wada ini, dihalalkan segala yang baik-baik bagi kamu. Makanan ahlul kitab dihalalkan bagi kamu, dan makanan kamu juga dihalalkan bagi ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minin wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba. Demikian pula dengan perempuan yang baik-baik dari golongan orang yang beriman, serta perempuan yang baik-baik dari golongan ahlul kitab. Ini muncul perdebatan pendapat di antara para sahabat, karena di surat Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan keharaman menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, sedangkan di surat Al-Maidah ayat yang kelima disebutkan dihalalkan menikah perempuan-perempuan ahlul kitab. Lalu kemudian Huzaifah bertanya, apakah menurut kamu haram?
Tidak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak mengatakan haram. Tetapi yang saya khawatirkan adalah apa yang kamu lakukan ini di kemudian hari akan dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang untuk melakukan kemaksiatan dengan menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga pendapat Umar ini kemudian diikuti oleh putranya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar dikenal sebagai seorang sahabat yang masih anak-anak pada saat Rasulullah SAW di usia lanjut, dan beliau dikenal sebagai orang yang betul-betul tekun belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menikahi perempuan ahlul kitab, maka Abdullah bin Umar menjawab, haramallahu ta'ala al-musyrikati 'alal muslimin. Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik bagi orang-orang yang beriman. Wala a'rifu syai'an minal isyraqil a'zam. Saya tidak tahu kalau ada yang lebih hebat lagi dari perbuatan syirik yang sangat agung atau syirik yang sangat dahsyat min antaqulal mar'atu, selain ucapan seorang perempuan Rabbuha Isa, bahwa Tuhannya adalah Isa, au abdun min ibadillah, atau seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Itu jawaban diplomatis Abdullah bin Umar yang menegaskan keharaman kawin beda agama bagi umat Islam. Kenapa Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar ibn Khattab menjawab seperti itu? Di dalam tinjauan usul fikih yang dikatakan pendapat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar itu adalah satu bentuk saddud dzari'ah, satu bentuk menutup jalan terjadinya kerusakan. Bentuk menutup jalan terjadinya kerusakan. Kalau kemudian pandangan ini dikonfrontir bahwa ada sebagian sahabat yang melakukan kawin beda agama, maka ini kembali kepada kondisi orang yang bersangkutan. Bahwa orang seperti Hudzaifah bin Yaman adalah orang yang tidak diragukan lagi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak diragukan lagi kesungguhannya di dalam berpegang teguh kepada agama. Maka tidak bisa kita samakan kondisi Hudzaifah bin Yaman dengan kondisi kita saat ini. Sangat berbeda jauh apa yang dialami oleh para sahabat dengan apa yang dialami oleh umat Islam pada saat ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu an melihat dari sudut pandang yang sangat luas bahwa kita tidak bisa menyamaratakan kondisi keimanan seseorang, sehingga karena tidak adanya kesamaan di antara kondisi orang-orang yang beriman itu, lebih baik ditutup saja jalan itu supaya tidak terjadi kerusakan yang sangat parah. Inilah yang kemudian disepakati oleh jumhur ulama bahwa kawin beda agama di dalam pandangan ajaran Islam hukumnya diharamkan. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi secara historis, kenapa undang-undang perkawinan ini muncul? Almarhum Profesor Hazairin, almarhum Profesor Hazairin, guru besar hukum Islam dan hukum adat Universitas Indonesia, di dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Pancasila dan 7 Serangkai Hukum, beliau mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Undang-Undang Perkawinan ini merupakan satu hadiah terbesar bagi umat Islam yang bisa menyelamatkan kondisi umat Islam. Kenapa ada kata-kata menyelamatkan kondisi umat Islam? Kalau kita baca sejarah, sejak tahun 69 sampai tahun 74, situasi politik di negara kita terkait dengan kerukunan umat beragama ini mengalami tensi yang sangat tinggi, di mana terjadi proses deislamisasi di kalangan umat Islam. Proses deislamisasi itu dilakukan bukan saja secara langsung, tetapi juga melalui jalur perkawinan, di mana muslimah-muslimah yang tidak kuat pemahamannya terhadap ajaran Islam dengan mudah keluar dari ajaran Islam atau keluar dari status sebagai seorang muslimah melalui lembaga perkawinan. Karena itulah
pada tahun 74 ketika undang-undang ini akan disahkan, muncul penolakan yang sangat hebat terhadap undang-undang ini dengan tuduhan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk atau sebagai upaya islamisasi ajaran Islam di level bernegara. Padahal kalau kita lihat konteksnya, undang-undang ini justru tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, di samping juga menjaga eksistensi agama masing-masing. Karena ternyata ketika dilihat lebih jauh, yang mempersyaratkan keharusan menikah itu harus seiman bukan saja umat Islam, tetapi di agama-agama lain juga disebutkan keharusan untuk seiman di dalam perkawinan. Jadi sebenarnya ketika undang-undang ini ditetapkan pada tahun 74, itu sudah melalui proses yang sangat panjang, bahwa memang berlaku satu pemahaman di tengah-tengah masyarakat, kalau sekiranya perkawinan beda agama itu dibiarkan terjadi, yang ada adalah makin meruncingnya konflik di antara umat beragama. Karena ada satu masyarakat yang mungkin begitu permisif dalam persoalan agama, tapi di sisi lain juga kita tidak bisa mengesampingkan masyarakat yang begitu kuat memegang ajaran agama. Ini yang tidak dilupakan oleh pembuat undang-undang ketika itu. Tetapi kalau kita baca lagi perkembangan berikutnya, memang ada upaya-upaya untuk merusak pemahaman agama melalui jalur lembaga perkawinan. Ini saya kira di antara manuver berikutnya. Sebelumnya, pada tahun 2006 misalnya, tim dari Jaringan Islam Liberal telah menyusun kompilasi hukum Islam dan rancangan undang-undang perkawinan versi Islam Liberal. Di mana di dalam rancangan undang-undang perkawinan itu yang pertama dimasukkan bolehnya kawin berbeda agama. Kemudian yang kedua dimasukkan larangan melakukan praktek poligami, bahkan sudah masuk ke aspek pemidanaan dari praktek poligami. Kemudian yang ketiga, bolehnya istri menggugat suami secara perdata di pengadilan negeri dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa bolehnya istri menjadi wali nikah atas suaminya. Argumennya begini, kalau menurut orang Islam liberal, kalangan Islam liberal, bahwa anak itu kan bukan cuma anak bapak, tetapi juga anak ibu. Maka posisi bapak dan ibu yang sederajat itu sesungguhnya punya peluang dan hak yang sama untuk menikahkan anaknya. Kalau bapaknya nggak mau, ya sudah ibunya yang menjadi wali. Nah ini yang sudah digolkan di gedung sebelah di Kementerian Agama. Dan kebetulan inisiatornya adalah staf ahli dari Menteri Agama yang dulu, tapi kemudian tidak menjadi staf ahli lagi. Nah ini diajukan ke sana dan hampir-hampir pada saat itu Pak Maftuh termakan. Waktu itu Menteri Agamanya Pak Maftuh Basuni, hampir-hampir Pak Maftuh menyetujui agar itu dibahas di DPR. Beruntung setelah mendapatkan masukan dari MUI dan beberapa ormas Islam, rencana untuk membahas naskah akademik versi Jaringan Islam Liberal itu kemudian ditunda. Sampai sekarang tidak jelas nasibnya bagaimana. Tetapi dengan munculnya gugatan dari seorang mahasiswi Fakultas Hukum ini, bukan tidak mungkin naskah akademik yang semula tidur itu kemudian akan bangkit menjadi pembahasan serius di DPR. Apalagi kita tahu kualitas anggota-anggota Dewan sekarang itu sangat memprihatinkan. Kalau dilihat dari komposisinya, mohon maaf ya, 60% selebriti, ya kan, kemudian 30% pengusaha, dan yang 10% itu adalah politisi. Nah, mana kelompok agamawan di situ? Yaitulah kondisi lembaga parlemen kita saat ini. Mulai dari level kota sampai level nasional. Pertanyaannya, dengan komposisi seperti itu, bagaimana mereka nanti menyikapi undang-undang yang punya kaitan dengan kehidupan beragama seperti masalah undang-undang perkawinan ini? Tetapi beruntung sekali Profesor Yusril Ihza Mahendra kemarin mengeluarkan statement bahwa larangan menikah beda agama itu tidak akan bisa dihapus. Kenapa? Karena bagaimanapun juga harus melihat kondisi masyarakat, bahwa pemahaman masyarakat yang memang kuat memegang ajaran agama itu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa dimentahkan
dengan intervensi negara melalui bolehnya menikah beda agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara cara-cara untuk melakukan taswih. Taswih itu artinya pengaburan persepsi terhadap ajaran Islam, yaitu dengan cara merelatifkan atau meliberalkan konsep perkawinan yang dijalankan oleh umat Islam. Tidak diliberalkan saja sudah banyak masalah, bagaimana kalau diliberalkan? Masalahnya di mana? Masalahnya di negara kita itu kalau menikah dipersulit, tapi kalau untuk bercerai dimudahkan. Coba kalau kita perhatikan sigot ta'liq talak. Sebenarnya sigot ta'liq talak ini bukan sesuatu yang mutlak harus dibaca oleh pengantin pria. Dan saya melihat dengan membandingkan dengan pendapat Ibnu Qudamah, sigot ta'liq talak itu seharusnya dibacakan sebelum terjadinya ijab qabul, yaitu pada saat lamaran. Pada saat lamaran, sigot ta'liq itu diucapkan oleh calon menantu di hadapan calon mertua, bahwa kalau saya berlaku kasar kepada istri saya nanti, atau saya tidak memberikan nafkah, atau saya melakukan praktek poligami misalnya, ya kan, saya dengan sukarela menceraikan istri saya. Nah, sigot ta'liq talak itu adalah syarat yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Mau nggak ajukan syarat? Ibnu Qudamah Al-Hambali, seorang ulama dari mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, mengatakan boleh perempuan mengajukan syarat kepada laki-laki pada saat lamaran. Saya mau ada syarat, syaratnya ini. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, itu diajukan syaratnya. Tetapi kenapa syaratnya cuma uang naik? Ya, kenapa syaratnya cuma uang naik? Kalau mau menikah dengan ini, Andi masalahnya, kalau tidak ada uang naik, masih disiri kah ini? Ya kan, bisa bikin malu, tidak ada ini karena kawin bukan onde-onde ki. Nah, begitu. Nah, itu kalau orang Bugis, karena istri saya orang Bugis. Nah, sudah bayar itu uang naik, kan begitu. Dan itu ternyata konsep uang naik itu adalah praktek dari cucu Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin, ya, putra dari Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menikahkan anak perempuannya, maka beliau minta syarat. Beliau mau berangkat haji. Ya, Ali Zainal Abidin pindah, tinggal di Suriah, di Damaskus. Beliau pernah tinggal di Damaskus. Ketika ada orang yang ingin melamar anaknya, maka diajukan syarat. Selain syarat mas kawin, dia bilang, saya mau pergi haji, tidak punya uang ini bapak. Ya, bapak minta uang 5.000 dinar sebagai ongkos naik haji, baru kamu boleh kawin dengan anak saya. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai acuan orang-orang Bugis untuk meminta uang naik. Gitu kan? Nah, itu tergantung kelasnya. Kalau Daeng 50 juta, kalau Andi 100 juta, itu di luar dari mas kawin itu. Ya kan? Itu di luar dari mas kawin. Nah, kita baru syaratnya di situ, belum sampai syarat-syarat yang bersifat substantif terkait dengan perkawinan itu sendiri. Misalnya, ya kan, Bang, saya tahu abang nggak bisa baca Quran. Kalau misalnya dalam 6 bulan setelah perkawinan abang tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasohah seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, maka ceraikan saya. Misalnya, kan gitu kan, berat betul kan gitu kan. Oh, apalagi kalau kita masih ini kan dia nggak minta hafal Quran. Kalau minta hafal Quran lebih repot lagi kan gitu. Alamat nggak kawin-kawin kan begitu ya. Ya, jadi tapi prakteknya di kita itu justru syarat itu disebutkan di belakang. Jadi kan unik, aneh kalau saya melihat. Bagaimana mungkin setelah ijab qabul kemudian ada perjanjian untuk cerai? Nah, ini menggambarkan bahwa memang pernikahan di negara kita ini begitu dipersulit, sedangkan perceraian dipermudah. Ditambah lagi ada konsepsi uang iwat. Iwat itu artinya pengganti mas kawin. Nah, kata pengganti mas kawin ini diambil dari riwayat Al-Harith yang diceraikan oleh istrinya, digugat cerai oleh istrinya karena Al-Harith berlaku kasar kepada istrinya, sehingga sang istri mengadu kepada Al-Harith. Ya Rasulullah, Al-Harith saya tahu orang yang soleh, ibadahnya Masya Allah, tapi saya nggak tahan hidup dengan Al-Harith karena kalau dia marah seperti dia ingin membunuh saya ya Rasulullah. Saya merasa tidak nyaman. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang Al-Harith berikan kepadamu sebagai mas kawin? Dia memberikan kebun. Kalau gitu kembalikan kebunnya. Lalu Rasulullah perintahkan Al-Harith, jatuhkan talak kamu 1 kepada istri kamu.
Jadi dikembalikan mas kawin itu, uang iwat itu pengganti mas kawin dan harus sebanding dengan mas kawin yang diberikan. Tapi entah kenapa tiba-tiba muncul di konsepsi sigot ta'liq talak itu jumlah uang iwat sebesar Rp10.000, setara dengan 2 es krim. Jadi kalau misalnya ada mas di sini yang kawin dengan mas kawin Mercy C200, itu tetap diganti dengan 10.000. Sudah begitu ditaruh di mana? Ditaruh di Dirjen Bimas Islam. Tidak Anda terima, kenapa? Gengsi dong, masa 10.000 diminta? Iya kan? Mestinya dikembalikan itu Mercy C200-nya. Ini mas, aku sudah nggak kawin lagi, ya kan? Sudah tidak terikat lagi dengan sampean, maka aku kembalikan mas kawin sampean Mercy C200, gitu kan? Sak plat-plate kan gitu kan, sak stiker-stikere gitu kan, sak bungkus-bungkus wis kan gitu, kembalikan. Itu kan asal kuncinya jangan diganti kunci Inggris kan gitu kan, bagaimana bukannya? Nah itu mestinya begitu. Tapi kalau kita lihat dipermudah urusan bercerai. Ditambah lagi dengan persepsi masyarakat bahwa menikah itu harus mapan, harus kaya dan sebagainya. Pada akhirnya remaja-remaja kita lebih memilih untuk melakukan perzinahan, naudzubillah, dibandingkan perkawinan. Ini yang terjadi. Ini sudah masalah. Belum lagi ditambah minimnya pengetahuan tentang perkawinan sehingga angka perceraian di negara kita itu tertinggi nomor 3 setelah Amerika dan Inggris. Dalam 1 bulan menurut catatan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung disebutkan dalam 1 bulan terjadi kurang lebih 3.200 kasus perceraian di seluruh daerah di Indonesia. 3.200 kasus perceraian. Dari 3.200 itu yang tercatat. Yang tidak tercatat kurang lebih sekitar 4.300 itu dalam situasi mengambang. Kawin lanjut juga enggak, cerai juga tidak, tapi selingkuhannya di mana-mana kan begitu. Ini yang terjadi. Jadi memang ada upaya-upaya untuk mengaburkan persepsi umat Islam terhadap perkawinan di tengah kegamangan umat Islam menghadapi persoalan perkawinan itu sendiri. Nah, akhirnya kembali lagi kepada konsep surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, inilah sekedar mengingatkan kita semua bahwa persoalan perkawinan ini adalah persoalan yang sangat penting karena berkaitan dengan keimanan. Dari aspek kebangsaan, perkawinan ini juga menggambarkan ketahanan mentalitas dan ketahanan moral bangsa. Maka ketika urusan perkawinan ini sudah diobrak-abrik, maka kita tinggal lihat bagaimana perjalanan bangsa dan umat ini ke depan. Ya, kita sedang menghadapi masa-masa di mana kita melihat umat ini dalam kondisi yang sangat prihatin. Mayoritas tapi tidak bisa berbicara banyak. Mayoritas tapi dengan kualitas minoritas. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Boleh. Silakan Bapak. Banyak karena hambatan tadi ya. Iya, kalau mereka nikah di luar negeri yang tidak ada larangan seperti itu. Betul. Kemudian dicatatkan di sini. Nah, hukumnya seperti apa? Baik Pak. Kalau kita bicara dari konteks undang-undang, ya dari konteks undang-undang, maka kan itu kan diperbolehkan dicatatkan di catatan sipil. Ya, tetapi dalam konteks agama, ya, kalau dalam konteks agama itu haram. Nah, cuma yang menjadi persoalan, tidak semua yang diharamkan oleh agama itu dijustifikasi oleh negara. Itu yang jadi masalah. Tidak semua yang diharamkan menurut Islam itu dijustifikasi oleh negara. Contohnya apa? Itu tadi. Yang kedua, riba, renten. Praktek renten itu mengakar di masyarakat. Mengakar di masyarakat itu haram menurut agama, tetapi tidak dijustifikasi oleh negara. Ya kan, tidak dijustifikasi. Artinya apa? Ya, negara membiarkan yang namanya jasa keuangan swasta itu, JKP, jasa keuangan privat itu, dan menjamur di mana-mana. Kita lihat di pinggir jalan kan gitu. Nah, inilah problemnya kan gitu. Ketika persoalan-persoalan keagamaan itu
hanya diakui sebagian dan tidak diakui sebagian yang lain. Ini menjadi masalah. Nah, tetapi kalau kita lihat dari tinjauan iman, lagi-lagi kita bicara iman, maka itu jelas gitu kan haram menurut Al-Quran. Nah, persoalan misalnya bagaimana yang bersangkutan itu kembali lagi kepada keyakinan yang bersangkutan. Yakin nggak dengan apa yang diturunkan Allah dan disampaikan Rasulnya? Kalau yakin ya dia cepat perbaiki. Kalau tidak yakin, ya nanti urusannya kan di akhirat. Karena persoalan iman itu kan persoalan pilihan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 27 dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Ini argumennya. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kufur ya monggo silakan. Kan begitu. Itu kembali kepada pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.